buat pemerintah kota Singkawang ataupun tokoh dan para ulama dari kota Singkawang, Bapak Haji Hasban Arif, Sarjana Hukum, selaku pimpinan Lembaga Kajian Islam Al-Furqan, yang kebetulan juga saat ini sebagai ahlul bait kita, Bapak Ustadz Kiai Haji Yahyallah Mansur, serta para pendamping beliau, dan seluruh kaum muslimin yang hadir pada majelis ini yang kami hormati, dan mudah-mudahan semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmatnya tiada terhingga kepada kita, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat bermuajahah, kemudian insya Allah mengkaji berbagai hal yang berkaitan dengan masalah keislaman. Kajian tentang Al-Aqsa, dan insya Allah sebagaimana makalah yang telah berada di tangan bapak-bapak sekalian, pembicara kita yakni Bapak Kiai Haji Dr. Andes Yahyallah Mansur, beliau akan mengupas tentang masalah konspirasi Zionisme. Bapak-bapak sekalian yang benar-benar dimuliakan Allah, untuk memulai acara ini, marilah kita membaca doa tolabul. Singkat waktu, kami akan membacakan rangkaian acara yang insya Allah akan kita lalui nanti. Yang pertama, pembukaan oleh kami sendiri. Kemudian yang kedua, kata sambutan dari Ketua Lembaga Kajian Islam Al-Furqan. Yang ketiga, pembacaan biodata atau kurikulum vitae dari pembicara kita. Terus yang keempat, penyampaian materi. Yang kelima, acara tanya jawab sesi pertama. Selanjutnya kita break untuk melaksanakan sholat dan kegiatan yang lain. Terus yang ketujuh, tanya jawab sesi kedua, dan yang terakhir adalah acara penutup. Selanjutnya, marilah kita masuki acara yang kedua, yakni kata sambutan dari Bapak Ketua Lembaga Kajian Islam Al-Furqan kepada Bapak Haji Hasban Arif, Sarjana Hukum. Kami persilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim sambil menimba ilmu, dan mudah-mudahan nanti apa yang kita dapat ini merupakan hal yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW Muhammad SAW. Terhingga juga kami ucapkan kepada Bapak penceramah, Bapak pembicara, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Yahyallah Mansur, Master Agama, karena beliau ini bersedia mengisi di pengkajian kita ini. Mudah-mudahan dalam penyelenggaraan ini tetap kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Andai kata nanti di dalam penyelenggaraan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami atas nama penyelenggara yaitu Lembaga Kajian Islam Al-Furqan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina li'ala'i kalimatillahil ulya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku
wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Wa qala fi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terutama sekali sahibul bait Bapak Aswan yang dimuliakan oleh Aswan, para alim, para guru-guru kami insyaallah yang senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, tentang Masjid Al-Aqsa dan nanti hubungannya dengan konspirasi musuh Islam. Kita yakin dan kita tahu muslimin ini mempunyai 3 masjid yang dimuliakan. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Kemudian yang kedua Masjidil Aqsa. Kemudian yang ketiga adalah Masjid Nabawi. Anak-anak kita tanya, atau mayoritas muslimin kita tanya, dan ini realita. Saya sering bertanya kepada mereka, di mana Masjidil Haram? Insya Allah semuanya tahu. Di Mekah, jawab mereka. Kemudian ketika saya tanya, di mana Masjid Nabawi? Mereka akan menjawab, di Madinah. Ketika saya tanya, di mana Masjid Aqsa? Hampir jarang yang tahu. Tempatnya saja tidak tahu, apalagi kondisinya. Dan kalau misalnya mereka menjawab, oh di Palestina. Palestina itu mana? Makanya saya sengaja bawa atlas, bukan untuk mengajar anak-anak SD ya, bukan. Sama sekali bukan itu. Tapi ternyata Yahudi telah menghapus Palestina dari atlas dunia. Ini keberhasilan mereka. Di sini tidak ada negara Palestina, tidak ada. Ketika kita buka Timur Tengah, maka kita lihat di sekitar ini yang ada adalah Lebanon, Suriah, dan Israel. Palestina di mana? Nah, ini atlas yang dipakai oleh anak-anak kita mulai SD, SMP, SMU, dan umum. Jadi mereka tidak akan tahu. Belum lagi kalau kita bicara soal bendera dan lain sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ila akhiril ayat. Nah, jadi ini. Kemudian selanjutnya, agama-agama samawi, sebagaimana yang kita pelajari ketika kita belajar soal agama, bahwasanya agama samawi ini ada 3 menurut ilmu agama, walaupun menurut realita tidak benar. Menurut ilmu agama, agama samawi, agama itu ada 2. Agama al-ardi, kemudian agama samawi, Islam, Yahudi, dan Nasrani. Kemudian culture religion
agama yang merupakan hasil pemikiran manusia semacam Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya, itu mengklaim bahwasanya Masjid Al-Aqsa atau Palestina adalah hak mereka. Orang Nasrani mengatakan, setengah bulan yang lalu saya baca juga di koran non-muslim mengatakan bahasanya Nasrani punya hak, Kristen punya hak di Palestina, karena di sanalah Tuhan kami disalib. Ada Kanisah Al-Qiyamah yang dengan takdir Allah saya pernah melihat itu di Bukit Golgota, dan Bukit Golgota ini adalah di Palestina. Itu hak kami. Nah, muslimin sebagai pemilik sah sebetulnya tidak pernah kita mengungkit dan tidak pernah merasa kalau hak kita dirampas.